Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast SMK NU Winom. Kali ini dalam kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu, di mana bintang tamu ini sangat luar biasa sekali, yaitu anak kembar. Di mana anak kembar ini dia mendaftar di SMK NU Winom dengan jurusan yang sama, juga kelas yang sama, kemudian di sekolah yang sama. Nah, bagaimana keunikan anak kembar yang bersekolah di SMK NU Winom dan kita lihat liputannya berikut ini. Nama saya Adinda Fatihah Rizkiah, biasa dipanggil Dinda. Dinda, kalau yang putra dipanggil siapa? Torik. Torik. Dulu dari SMP mana? Dulu dari MTS Al-Mumtaz. Mana itu? Di Di Jalan Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Kalau alamat tempat tinggal kalian di mana? Jalan Jogja, Wonosari, kilometer 17. Salam RT 16 RW 5, Patok Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, baik. Kemudian motivasi kalian ketika kalian sekolah di SMK ini apa? Motivasinya itu apa sih? Sing bikin kalian daftar di sini? Di sini ada jurusan multimedia. Sama jurusan akal. Terus? Kita memilih jurusan multimedia karena agar ke masa depannya itu bisa menggunakan alat komunikasi dengan baik. Kan sekarang zaman udah modern, bukan pakai surat-surat atau apa, kan sekarang makanya pakai alat komunikasi kayak HP, laptop, komputer. Kalau kita penerus bangsa nggak bisa pakai itu semua, nanti masa depannya suram. Iya. Kalian kan di sini kakak beradik ya? Iya. Kakak beradik atau kembar? Kembar. Kembar. Oh, kembar ya. Nah, karena kalian kembar ini sangat luar biasa sekali, kita sedikit bertanya tentang kepribadian kalian. Yang pertama, kok bisa kalian bisa daftar di sini bareng, juga satu kelas, kemudian kalian juga satu jurusan. Ini yang luar biasa yang perlu kita pengen tahu sebenarnya itu kalau anak kembar itu cenderung ke yang laki-laki atau perempuan. Nah, untuk yang laki-laki ini, nah menurutmu kembaranmu yang perempuan ini orangnya bagaimana? Orangnya baik, terus rendah hati, juga berbagi banyak. Begitu Ya. Terus untuk yang perempuan, menurutmu bagaimana kembaranmu yang laki-laki ini? Menurut saya kembaran saya ini baik, perhatian, penuh dengan kasih sayang. Intinya tegas, bisa melindungi saya sendiri sebagai adik perempuannya. Iya. Banyak lagi. Berarti kalau adik perempuan yang laki-laki keluar duluan ya? Iya. Terus yang perempuan berikutnya. Iya. Terus kalian berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Berarti kamu punya kakak atau adik? Punya kakak. Punya kakak. Kemudian untuk kepribadian kalian kesehariannya ya. Kalau yang satunya sakit, yang satunya lagi bisa ikut merasakan nggak? Bisa. Contohnya seperti apa? Pernah kejadian seperti itu? Sering. Oh, sering. Contohnya gimana? Misalnya saya malamnya sakit panas. Hmm. Dindanya juga kembaran saya juga malamnya nanti juga ikut sakit panas. Ikut sakit panas. Oh, begitu yang dirasakan? Iya. Oh, luar biasa sekali. Kemudian dari segi kesukaan, ini kedua-duanya sama atau ada perbedaan? Beda. Kalau yang siapa? Nama panggilannya siapa tadi? Torik. Nah, Mas Torik, kesukaannya seperti apa? Sukaan saya ya traveling, jalan-jalan. Jalan-jalan.
Terus Mbak Dindanya? Kalau saya lebih suka nulis, kalau enggak ngedit-ngedit. Nulis. Nulisnya nulis cerpen atau nulis yang lain? Cuma nulis cerita-cerita biasa. Oh begitu. Kemudian dari prestasi dulu ketika kalian di MTS atau SMP, sebelum di SMK Winong ini, bagaimana prestasi kalian? Lebih cenderung dominan yang prestasinya yang baik yang siapa? Sama sih Pak. Sama. Juga satu kelas dulu. Iya. Iya. Dari SD. Dari SD. Dari SD Dari kemudian TK, Pak. dari TK malah. Dari TK, SD, SMK bareng ya. Iya. Terus rencananya besok juga mau kuliah. Iya. Iya. Pengen cita-citanya apa ini, Nek Mas Torik? Saya cita-citanya menjadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Ya. Pengusaha apa kira-kira? Masih bingung. Kan ada usaha pupuk atau usaha madu atau usaha yang lain. Pengusaha sukses ya. Nek Mbak Dinda sendiri? Cita-cita saya pengen jadi guru Pak. Oh guru. Pengusaha dan guru berarti lain ya. Tidak serta-merta kalau kembar itu sama. Iya. Nah kemudian, apa kalian pernah berantem? Sering Pak. Sering Pak. Biasanya permasalahannya apa kalau berantem? Ya, Kalau enggak HP, ya remote. Remote TV. rebutan. Iya. Oh rebutan remote TV. Terus seberapa parah kalian ketika kalian beda pendapat terus berantem? Apa sampai pukul-pukulan atau nggak ngobrol selama beberapa tahun atau beberapa hari gitu? Enggak. Gimana? Paling cuma pukul-pukulan, tapi enggak. Pukul-pukulan? Tapi pukul-pukulannya biasa kok Pak. Cuman bercanda. Oh, nggak sampai berdarah-darah gitu Enggak. ya? Enggak. Nah kemudian kalian dibesarkan kan tidak terpisah, selalu bareng. Nek dari segi fashion itu nek kalau kembar kan biasanya identik sama. Nek kalian bagaimana? Ya, Yang laki-laki dulu Mas Torik. ya kadang sama kadang beda Pak. Ada sama kadang beda. Tapi ada nggak baju yang sama? Ada. Pas kalian kecil apa sekarang pas besar juga dibeliin sama orang tua baju yang sama? Dari kecil sampai besar ada. Ada yang sama. Kalau dari warna, nah dari Mas Torik sendiri nek warna kira-kira pilih warna apa? Warna favorit? Biru muda. Biru muda. Ya, terus Mbak Dinda? Marun Mbak. Marun, merah marun. Coba perlihatkan kalian ketika tangannya seperti ini. Coba tangannya seperti ini. Oke. Seperti ini. Yang nyaman seperti apa? Udah nyaman seperti itu? Oh, ya. Ternyata kalian lebih dominan kesehariannya menggunakan otak kiri. Biasanya otak kiri itu penampilannya harus rapi, bener nggak? Oh enggak. Kalau nggak rapi nggak pede. Iya Pak. Oh bener. Dan biasanya juga perhitungan. Perhitungan nggak? Wah ini harus nggak bisa ini kalau pengeluarannya segini. Itu nggak perhitungan nggak? Iya Pak. Nah sekarang kalian di SMK Winong ini kan juga sambil mondoknya di mana? Di Pondok API Winong. Pengasuhnya? Pak Nasihin. Pak Nasihin. Oh ya. Dulu sebelum mondok di situ juga pernah mondok di mana? Di Di Almuntas. Almuntas. Al-Mumtaz Gunung Kidul. Iya. Juga dari SMP. Iya. Iya. Dari SMP mondok. Jadi sudah terbiasa dengan dunia pondok ya. Sudah. Sudah. Terus kalau SMP dulu ngajinya sampai mana? Ngaji kitab. Ngaji kitabnya. Kalau saya sampai kitab Imriti. Berarti pas Saya SMP. baru jurumiyah. Jurumiyah SMP. Di sini Di sini saya masuk kelas sorof. Sorof. Kamu Saya ngulangin lagi Pak. Biar ulangnya paham. Jurumiyah. Oh iya. Sorof sama Jurumiyah. Terus nanti setelah itu Alfiah. Alfiyah.
Walfiyah terus Maknun. Maknun. Terus Selesai. enggak sampai balaghah enggak ya? Maknun udah sama balaghah. Terus sama balaghah. Ya, kemudian kira-kira di antara kalian yang anaknya boros siapa? Dua-duanya sih Pak. Ayo, coba saling melihat. Ayo. Siapa yang boros? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya Dua-dua boros. sama. Enggak ada yang pinter menghemat uang? Tapi lebih cenderung ke yang toriknya, Pak. Toriknya gimana? Lebih Hemat saya Pak. Oh, lebih hemat. Heeh. Terus kalian tentunya dikirimi sama orang tua kalian sama nggak? Sama. Sama. Terus padahal biasanya kebutuhan wanita itu lebih banyak, betul nggak? Iya, Pak. Tapi untuk Mbak Dinda sendiri protes nggak sama orang tua? Enggak sih, Pak. Soalnya kan biar adil gitu. Oh, biar adil. Nah, kemudian dari orang tua sendiri, ketika kamu menyekolahkan di sini, orang tua kalian menyekolahkan di sini, harapannya bagaimana? Agar kamu jadi apa? Nah, orang tua kalian harapannya? Sukses, pinter sekolahnya, pinter ngaji, terus bisa mandiri. Ya. Kemudian apa ya? Dari makanan kesukaan kalian apa? Nah, yang Mbak Dinda? Saya lebih suka martabak coklat. Martabak coklat. Terus Mas Torik sama? Sama Martabak coklat. Di sini berarti banyak ya. Nah, kemudian pesan untuk orang tuamu di rumah dari Mbak Dinda dulu. Silakan. Pesan untuk orang tua saya di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan kelelahan. Intinya jaga imun tubuhnya. Ya, Mas Torik. pesan saya untuk orang tua, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, selalu pakai masker karena masih PPKM, terus jangan terlalu lelah karena nggak baik untuk kesehatan. Iya. Orang tua kalian masih lengkap? Masih. Alhamdulillah. Iya. Ketika ini nanti orang tua kalian melihat terus orang tua kalian berdoa tentunya untuk kebaikan kalian. Kalian juga berharap orang tua kalian sehat, bisa melihat suksesmu dan orang tua kalian panjang umur. Kemudian kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk membuat orang tua kalian bangga? Dari Mas Torik dulu. Yang saya lakukan tetap giat belajar, selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam belajarnya, selalu istiqomah, rajin, sudah. Ya, Mbak Dinda sendiri? Kalau saya lebih rajin belajarnya, fokus sama ngajinya, sama sekolahnya juga, jaga sikap, jaga akhlak. Udah itu aja. Nah, kemudian ekstrakurikuler Mas Torik pilih apa? Saya inginnya ikut pencak silat, Pak. Pencak silat. Terus Mbak Dinda? Saya ikut 3, Pak. Apa? Drum band, kaligrafi, sama pencak silat. Drum band, kaligrafi, pencak silat. Mas Torik satu doang ya? Inginnya sih sama hadroh. Iya. Dulu pernah punya bekal di SMP untuk hadroh sendiri? Sedikit, Pak. Sedikit, ya. Baik, untuk pembukaan wawancaranya dengan kalian mungkin cukup ya. Lain kali kita akan sambung lagi bersama anak kembar yang ada di SMK NU Winong. Sekian untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi obrolan singkat bersama siswa SMKN Winong yang kebetulan mereka kembar yang berasal dari Gunung Kidul. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya dalam segmen dan tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.